Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat, azakumullahu jami'an yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya dan seharusnya kita memanjatkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya, alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan berbagai nikmat, berbagai kenikmatan yang bisa kita pergunakan. Terlebih untuk melakukan aktivitas rutinitas ibadah-ibadah kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat, azakumullahu jami'an. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah menyampaikan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah membuka dalam ayat ini dengan mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Kata Allah, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu untuk berperang. Jadi jelas perintahnya diwajibkan, sesuatu hal yang harus dilakukan. Kata Imam Az-Zuhri mengomentari ayat ini bahwa berperang atau jihad di jalan Allah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan baik itu dia ahli dalam peperangan ataupun dia tidak ahli dalam peperangan, tapi dia terkena kewajiban untuk melakukan peperangan atau jihad di jalan Allah. Jadi kalau satu waktu orang yang tidak ahli peperangan dipanggil untuk melakukan jihad atau melakukan peperangan di jalan Allah, itu mau tidak mau dia harus turun memenuhi panggilan tersebut. Karena ayatnya jelas, suatu hal yang diwajibkan, kutiba alaikumul qital. Tapi apakah sampai di situ? Karena bahkan menurut dalam satu hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dari Abu Hurairah
man mata walam ya'zu. Barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang wafat, walam ya'zu, dia tidak pernah melakukan peperangan atau tidak pernah berjihad di jalan Allah, bahkan walam yuhaddis bihi nafsahu bil ghazwi. Jangankan melakukan peperangan, berniat saja, berniat melakukan, ingin melakukan jihad di jalan Allah, itu tidak terbersit dalam hatinya, maka apa yang terjadi? Mata ala su'batin min nifaq. Ya. Maka dia sama saja meninggal, ya, meninggal di atas salah satu cabang kemunafikan. Ini menjelaskan bahwa, menguatkan bahwa peperangan atau jihad di jalan Allah itu suatu hal yang penting. Kalau kita tidak melakukannya, bahkan kita tidak berniat melakukan jihad di jalan Allah, itu sama saja kita meninggal di atas salah satu cabang kemunafikan. Bahkan dalam redaksi hadis lain, matinya seperti mati mitatan jahiliyah. Seperti meninggalnya orang jahiliyah. Selanjutnya, Allah menyatakan wa huwa kurhul lakum. Dan Allah tahu berperang itu sesuatu hal yang tidak disenangi. Sesuatu hal yang dibenci. Kita enggan melakukannya kalau kita menanyakan kepada hati kecil kita. Tapi Allah tahu, makanya redaksi berikutnya wa huwa kurhul lakum. Perang itu sesuatu hal yang kamu benci. Berjihad itu suatu hal yang kita tidak sukai. Padahal ya, boleh jadi kata Allah dalam redaksi berikutnya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kata Allah, kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Jadi maknanya, berperang itu iya mendatangkan kemadharatan. Berjihad di jalan Allah itu iya berat. Kita harus mengorbankan berbanyak hal. Tetapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Sesuatu hal yang kita benci, sesuatu hal yang kita tidak senangi, padahal itu baik menurut Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, tidak sampai di situ. Maka redaksi ayat berikutnya atau dalam ayat tersebut, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, sebaliknya. Apa yang kita sukai itu belum tentu baik di mata Allah. Jadi ayat ini dibuka dengan kewajiban kita melaksanakan perang, berjihad di jalan Allah. Dan Allah tahu peperangan ini itu suatu hal yang dibenci. Karena sababun nuzul ayat ini bahwa ketika dulu para sahabat diimbau atau diminta untuk melakukan peperangan atau berjihad di jalan Allah, itu mereka enggan-engganan. Mereka malas-malasan, mereka tidak mau. Karena apa? Secara logika saja, peperangan itu menimbulkan kemadharatan, bisa terancam nyawanya. Dalam pikirannya seperti itu. Padahal peperangan pada waktu itu suatu hal yang harus dilakukan. Karena apa? Banyak faktor. Mungkin untuk meraih keamanan, untuk meraih kenyamanan, ketertiban, keadilan, ke depannya seperti itu. Sehingga peperangan itu harus dilalui. Makanya wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Jadi apa yang kita senangi itu belum tentu baik dalam pandangan Allah. Dan sebaliknya apa yang kita benci
Atau apa yang kita tidak sukai, ya, itu baik menurut Allah, belum tentu. Apa yang kita senangi, ya, itu bisa saja buruk akibatnya. Kemudian Allah menutup dalam ayat ini dengan kata-kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu dari apa yang kita lakukan. Allah itu maha mengetahui wa antum la ta'lamun, ya. Di mana kita tidak mengetahui apapun dampaknya. Mungkin kita melakukan yang kita senangi, padahal dampaknya buruk. Atau kita tidak menyukai sesuatu hal, tidak menyukai satu kegiatan, padahal itu positif. Tidak hanya dalam pandangan manusia, patokannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah pembelajaran. Ya. Mungkin berperang dalam ayat ini, ya, tidak dimaknai sebagai peperangan fisik. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan al-ibratu la bikhusus al-ibratu bi umumil lafzi la bikhususis sababi. Jadi ketika yang namanya ibroh itu, mengambil pelajaran itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan dari kasus-kasusnya. Iya, mungkin ayat ini ditujukan ketika ada sababun nuzul dulu para sahabat enggan-engganan. Tapi ini juga bisa diambil ibroh buat kita. Mungkin kita tidak senang ketika naik gunung, ketika nanjak, ya, harus mengeluarkan tenaga ekstra lebih untuk mencapai puncak. Itu hal yang kita tidak senangi. Padahal kalau kita sudah mencapai puncak, kita bisa melihat pemandangan, dapat udara sejuk dan lain sebagainya. Kita inginnya jalannya turun. Padahal di sana ada jurang, di sana ada yang bisa membahayakan. Jadi apa yang kita senangi belum tentu baik di mata Allah. Dan suatu hal yang kita benci itu bisa saja baik di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Hadirin sidang Jumat, ajakumullahu jami'an, bahwa ayat ini, ya, memerintahkan kepada kita untuk selalu berbaik sangka kepada pilihan Allah, ya. Walaupun pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebab Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi di dalam kehidupan manusia, ya, kadang kita menemui hal-hal yang kita tidak sukai, padahal itu baik. Makanya kita harus berhusnudzon, kita harus selalu berbaik sangka terhadap pilihan-pilihan yang telah Allah tetapkan. Mungkin untuk konteks kita sebagai insan pembelajar, sebagai insan akademis, ya. Yang namanya berperang, yang namanya berjihad itu apa? Ya, kita melakukan atau kita menjalani pembelajaran semaksimal mungkin. Meskipun hal itu tidak mengenakan kita. Bisa jadi itu nanti yang akan kita raih nilai-nilai yang positif. Dan dalam sebuah syair dikatakan, kam hasanat, ya, ladzatan lil mar'i qatilah, ya. Betapa banyak kenikmatan justru membunuh, min haitsu lam yadri annasama fid dasam, ya. Karena dia tidak menyadari, ya, racun yang terkandung di dalamnya. Gitu. Kita terkadang terlena dengan berbagai kenikmatan, ya. Tapi padahal itu terkandung, ya, keburukan-keburukan, terkandung racun yang akan mencelakakan kita, seperti itu. Maka tidak semua keinginan itu harus diperturutkan, ya.
dan tidak semua keinginan kita harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi Allah memberikan sesuai yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Ya. Nah, inilah ya manhaj tarbawi atau sistem pembinaan ya yang diterapkan Al-Qur'an terhadap jiwa manusia agar jiwa manusia percaya, menerima dan pasrah ya, terhadap takdir Allah atau terhadap perkara-perkara gaib gitu, yang tersembunyi sesudah, catatannya sesudah ia bekerja, ia berusaha seoptimal mungkin ya dalam lingkup ruang usaha yang terbuka. Sekali lagi ya, mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para hadirin sekalian, ya mari kita memaksimalkan potensi-potensi yang kita punya. Barangkali potensi yang seolah kita tidak sukai, seolah kegiatan yang kita tidak inginkan, justru itu akan berujung kepada pencapaian yang positif. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita inginkan, semua yang kita butuhkan ya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunubi walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.